Hai guys, jumpa lagi di channel saya, channel Finsa. Kali ini kita akan membahas tentang program dari saya overweight, timbangan saya 85, sampai sekarang saya sudah 63. Kali ini kita berbincang-bincang dengan partner gym saya, bisa dikatakan PT saya juga, suami saya juga, Bang Firman. Oke, guys, selamat datang. Kali ini kita akan bertanya tentang tips-tips yang harus kita kuasai pada saat kita mau diet, gimana diet ketat, apa dulu yang kita jalankan dulu gitu. Oke. Jadi yang pertama teman-teman, ini disclaimer dulu bahwa aku juga belajar, kita juga sini belajar, bukan berarti yang lebih pengalaman, dan saya baru 1 tahunan terjun di dunia dunia tentang kesehatan gym lah gitu. Jadi di awal ini kita flashback dulu, di awal dari kali ini di awal dari penyakit autoimun, di mana di jam 11 malam beliau kejang-kejang, jam 11 malam kejang-kejang, kemudian step gak normal gitu, kemudian kita bawa ke klinik. Habis itu disuntik sama apotekernya atau bidannya. Singkat cerita, aku jaga beliau dari malam jam 11 sampai jam 5 pagi. Di situ mulai tergerak untuk belajar tentang anatomi tubuh dan biologi manusia gitu. Jadi khususnya ini yang kita pelajari, apa penyebabnya gitu kan, kok bisa autoimun gitu kan. Bahkan di fase ketika kulitnya kulitnya ditekan, itu kulitnya nggak balik. Dan ditambahkan pada saat itu juga kondisi saya, suhu badan saya 39 derajat celcius, hampir mencapai 40, sudah step banget. Dan situ saya merasa, wah ini akhir dari apa semua ini gitu. Apakah ini akhir dari perubahan saya atau akhir dari kehidupan saya gitu. Karena di saat saya 85 kilo atau 86 kilo itu ya, saya banyak penyakit yang datang ke tubuh saya. Mau autoimun, mau tiap bulan pasti harus konsumsi obat-obatan. Mau obat-obatan susah tidur, mau obat-obatan alergi, mau obat-obatan demam segala macam. Metabolic syndrome khususnya. Dan juga di situ ada banyak pel banyak pel, dikit-dikit pel. Jadi obat-obat saya itu ada di satu plastik kantong besar itu semuanya obat-obatan saya, mau dari antibiotik antibiotik, flu, demam, alergi, semuanya. Itu saya orangnya obat-obatan kali ya, obat-obatan banget. Jadi itu dimulai dari sekitar 1 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Betul. Nah, jadi ketika beliau step, demam parah, bahkan maaf cakap, kalau nggak ditanganin dan nggak kita antar ke apotek bisa lewat gitu kata bidannya. Namun di perjalanan itu kita mulai berpikir keras dan mulai belajar ini bagaimana, apa solusinya itu. Nah, yang paling pertama kepikiran itu, aku berikan treatment ke beliau ini. Kita mulai dulu latihan beban gitu, dimana fokus kita membesarkan massa otot, atau fokusnya nge-gym lah ya, strength training gitu, bukan kardio. Bukan berarti kardio nggak bagus gitu. Nah, jadi tahapan pertama yang kita mainkan adalah kita di rumah dulu workout. Kita latihan di rumah dulu, khususnya macam squat, push up, yang pemula-mula lah, yang banyak juga ringan. Olahraga pemula lah ya. Kira-kira 1 bulan 2 bulan, seiring juga belajar tentang pola makan, apa itu kalori, apa yang low kalori gitu kita pelajari. Pulang lebih kita masuk ke gym, kita mulai nge-gym, dan itu kita benar-benar kosong, gak punya bekal apa-apa, benar-benar belajar semuanya. Nah, di tengah jalan itu kita mulai paham bahwa otot manusia itu sangat banyak fungsinya. Selain menjaga estetika tubuh, kelihatan keren, tetapi di samping usia kita yang udah beranjak 30 ke atas, ternyata di tengah jalan kita paham bahwa ada istilah sarkopenia di sini teman-teman. Sarkopenia. Jadi sarkopenia di mana secara alami teman-teman, kita semua manusia sejak start usia 30 itu di mana ototnya mulai menyusut. Karena nggak dipakai gitu. Jadi di situ ditambah lagi kemarin aktivitas kita ngedit, aktivitas kita jarang duduk terus. Duduk, jarang beraktivitas gitu. Jadi itu memperparah kondisi metabolisme kita. Jadi kembali lagi yang kita lakukan itu adalah fokus ke otot yang paling besar, teman-teman. Jadi treatment yang aku berikan ke beliau ini adalah, ke Kak Dini ini, treatment yang kita berikan leg day, yaitu otot kaki, khususnya paha depan belakang. Karena di tubuh manusia otot yang paling besar itu otot paha, teman-teman.
Dan itu juga saya tambahkan, dan itu otot paling besar, otot paha dan kaki itu yang paling untuk memang khusus untuk wanita ya, supaya tidak sarkopenia. Ya. Karena wanita paling cepat sarkopenia. Ya, ditambah lagi ada istilah wanita gampang sarkopenia dan wanita juga di fase menopause itu. Iya, menopause. Jadi seiring berjalannya waktu kita paham bahwa nge-gym ini lebih diutamakan kepada wanita, teman-teman. Iya, betul. Nah, kembali lagi di mana pola latihan yang kita berikan adalah kita mainkan 2 kali seminggu leg day, yaitu khusus di otot paha, teman-teman. Karena di tubuh manusia yang paling besar itu otot paha, yang kedua punggung, kemudian yang ketiga dada, chest. Mungkin teman-teman ada yang mau komentar di kolom, silakan. Mana yang terbesar menurut sudut pandang kalian. Tapi yang saya pelajari sejauh ini, yang paling pertama itu paha, yang kedua back, punggung, yang ketiga dada. Nah, jadi di samping kita nge-gym, kita kawinkan juga teman-teman dengan kardio, yaitu jalan. Nah, jadi Kak Dini ini setelah beliau nge-gym, latihan beban, setelah itu kita kawinkan sama jalan minimal 30 menit. Treadmill lah kalau di gym. Atau kalau kita nge-gymnya pagi, sorenya kita keliling kompleks lah 3 atau 4 kali. Itu kita kawinkan. Dan saya juga baru tahu bahwasannya jalan itu lebih baik daripada lari ya Bang ya? Iya, bahwa kalau memang teman-teman khususnya untuk membakar kalori, lemak, lebih disarankan jalan cepat ketimbang lari. Di penjelasannya bisa teman-teman lihat di sama dokter. Iya. Kemudian kita berangkat setelah tadi gym, kita kawinkan dengan kardio. Di tahap berikutnya adalah pola makannya teman-teman. Iya. Karena ini beneran untuk memperbaiki metabolisme tubuh, sekaligus menurunkan lingkar perut, yang dimana situ adalah visceral fat. Oh ya teman-teman, penelitian dari WHO terbaru adalah patokannya bukan lagi berat badan, tapi lingkar perut, di mana yang situ ada istilah visceral fat, teman-teman. Jadi visceral fat ini adalah di mana kadar lemak perut jangan sampai di atas 90 menurut WHO. Nah, jadi setelah kita tadi kawinkan gym sama kardio, tahap berikutnya adalah pola makan. Jadi di 3-4 bulan pada saat itu kita berikan treatment tidak dulu mengkonsumsi aneka tepung-tepungan dan turunannya seperti mie, bakso dan segala macam. Kemudian yang low high kalori seperti gorengan, ikan goreng, ayam goreng gitu kan. Banyak rebus ya? Ya, kita banyakin yang rebus. Kita banyakin makan serat-serat tinggi. Buah-buahan. Kemudian proteinnya kita cukupi. Misalnya berat badannya kemarin 80, kita kali 2. Tapi nggak setiap hari juga 80 kali 2. Yang penting protein first, teman-teman sekalian, bahwa protein itu asal dari bahasa Yunani yang artinya proteus atau protos, artinya diutamakan. Jadi kesimpulannya, pola makannya kita perbaiki, tepung-tepung dikurangin atau stop dulu, fokus dulu ke rebus-rebusan. Kalau misalnya udah bosan rebus-rebusan, kita main yang tumis. Iya, tumis dan minyak sedikit saja. Ya, tuang minyak sedikit teman-teman. Tuang minyak sedikit. Nah, setelah di situ kita maintenance. Dan saya tidak ini ya Bang ya, nggak namanya nggak makan nasi, selalu makan nasi ya. Tetap makan nasi putih. Jadi diet itu bukan berarti kita nggak boleh makan nasi, pasti makan nasi ya. Ya, kan? Tetap makan nasi teman-teman. Bahwa setelah kita pelajari seiring berjalan waktu, ini berdasarkan pengalaman kita teman-teman, bukan berdasarkan teori. Ini langsung kita praktekkan bahwa sebelum gym kita mengkonsumsi nasi. Jadi tujuan nasi ini sebagai bahan bakar. Nah, sekaligus juga analoginya, cara kerjanya otot kita ini teman-teman, otot dirobek pada saat nge-gym. Ya. Nah, kemudian kita konsumsi protein untuk bahan bangunannya. Nah, jadi otot itu dibangun pada saat kita sedang istirahat. Jadi 3 komponen ini teman-teman nggak boleh dipisahkan atau dilupakan. Ini yang menurut pengalaman saya, yaitu nge-gym, pola makan, dan pola tidur. Jadi yang ketiga ini penting. Dulu juga suka begadang ya. Saya lifestyle saya itu memang begadang hobi makan Indomie, hobi makan tepung-tepungan, tapi saya jarang mau makan gula-gula ya, minum-minuman itu kurang. Jadi Indomie itu tepung-tepungan, mau apapun roti itu sama begadang itu paling lifestyle yang paling buruk ya. Jadi cerita sedikit ya Bang ya. Jadi olahraga didampingi dengan pola makan itu memang wajib banget. Dan itu memang betul-betul kalau kita mau diet itu betul-betul harus ada niat ya. Pertama itu niat. Niat itulah harus betul-betul yang kita tegakkan gitu. Istilahnya kita harus ya, memang harus ya. Dan motivasi saya kalau
bisa penonton ketawa-ketawa nih. Motivasi saya aktris film India ya bang, yaitu Deepika Padukone. Bodinya cantik, itulah. Jadi motivasi saya tuh terinspirasi dari Bang Firman. Bang Firman bilang harus di ini ya, di print foto Deepika Padukone itu di kamar, dilihat bahwasanya aku harus kayak gini, betul kan? Itulah pokoknya. Lanjut bang. Oke, jadi kurang lebih ya yang kita perhatikan kemarin dari 86 kilo dengan catatan kadar lemak tinggi, massa otot sama sekali sedikit, hingga di titik hari ini berapa berat badan? 63. Okay. Nanti saya kasih tahu ya video saya yang after before-nya. After before-nya. Jadi dari 86 kurang lebih turun ke 63 dengan catatan body recomposition teman-teman. Yeah. Body recomposition adalah di mana kadar lemaknya turun tapi massa ototnya naik. Yeah. Jadi di situ yang saya tangkap, teman-teman tidak terlalu berpatokan kali sama timbangan, tapi berpatokan sama lingkar perut. Misalnya yang tadinya kita pakainya XL, namun dengan seiring berjalan waktu kita rutin latihan beban, rutin menjaga pola makan dan istirahat yang benar, di situ akan terjadi body recomposition teman-teman, di reset gitu, di mana yang tadi bajunya XL bisa turun ke L gitu. Saya sendiri mengalami, saya di kemarin XL, sekarang hari ini fitnya pemakaian bajunya di S teman-teman. Ya kurang lebih dari 87 gitu ke 65 ini terakhir. Nah, itu yang amazingnya. Oke, sedikit tambahan. Dulu kita berada di mindset bahwa yang namanya gerakan-gerakan ini, yang misalnya main futsal, main sepak bola, main badminton, main nge-gym, itu semua adalah kardio gitu. Ternyata seiring berjalan waktu, seperti yang dibilang Aderai, pemahaman adalah fondasi pengetahuan. Di situ adalah kita menangkap ternyata yang ini kardio loh gitu, yang ini strength training gitu, latihan beban gitu, untuk fokus ke otot rangka gitu. Jadi seiring berjalan waktu, bukan hanya nge-gym makan tidur, nge-gym makan tidur, tapi seiring berjalan waktu kita pribadi menangkap banyak wawasan atau insight yang bertambah di sini, di mana motivasi, disiplin segala macam bisa menjadi habit. Dan yang paling uniknya di sini kita tangkap, kita mulai belajar anatomi tubuh gitu. Contohnya, misal yang tadinya nggak paham, tapi dengan nge-gym atau dengan latihan beban, sering berjalan waktu kita paham nih. Oh, contohnya macam ini kan teman-teman, sepertinya ini gula di dalam tubuh manusia itu tempat penyimpanannya atau gudangnya itu di hati, di liver. Namun ketika kita makan ifumi, kita makan tepung-tepungan atau makan gula, ketika gudangnya sudah penuh, hati atau livernya penuh, kemana dia disimpan? Nah, di situ kita mulai belajar anatomi tubuh. Ketika karbo, nasi, gula, tepung-tepungan yang kita makan itu udah penuh di hati, di liver, maka kalau ototnya nggak dilatih, dia akan disimpan menjadi sel lemak. Cakapnya menjadi gemuk, menjadi buncit, visceral fatnya tumbuh gitu. Namun kalau teman-teman melatih ototnya, salah satu fungsi otot adalah mesin pembakar lemak dan sebagai gudang penyimpanan gula. Jadi misalnya teman-teman makan kuitiau atau ifumi atau makan roti gitu kan, yang tinggi gula, habis makan itu kurang lebih 10 menit, yang terjadi teman-teman bisa langsung untuk squat atau pengencangan otot. Jadi yang kita tangkap anatomi tubuhnya, jadi nggak perlu lagi insulin mengeluarin, si pankreas mengeluarkan insulin untuk mengcover kadar gula yang tinggi dalam darah teman-teman. Jadi dengan kita makan yang tadi, yang tinggi gula atau karbo, habis makan 10-15 menit kita langsung squat atau jalan kaki. Minimal 10 kali. Minimal 10 ya. Atau yang penting kita ada melakukan pengencangan otot yang fungsinya menarik kadar gula yang ada dalam darah. Itu teman-teman yang saya kagumnya di sini, bahwa wah, ternyata otot bukan hanya sekedar keren-kerenan gitu. Ternyata di usia kita yang 30 ini banyak manfaatnya teman-teman. Oh ya, sekedar tambahan, saya juga kemarin ada di fase semacam menuju saraf kejepit. Ya, tapi dengan kita fokus latihan back, otot punggung gitu kan. Jadi kan tulang belakang ini kan dia bukan tulang panjang ini teman-teman. Dia adalah susunan gumpalan tulang gitu, lumbar gitu kan. Nah, jadi yang saya pahami, dengan saya fokus memperkuat otot punggung ini yang akan mengikat tulang belakang itu. Jadi alhamdulillah dengan pola yang benar ya, yoga dan khususnya melatih otot back, punggung,
seperti lat pull down atau pull up, dan juga seperti deadlift. Alhamdulillah saat kejepitnya udah hilang gitu teman-teman. Alhamdulillah. Jadi di perjalanan saya dari November ya Bang ya? November. Dari November 2024 sampai sekarang tuh Desember 2025, bertanyalah nih, pastikan penonton pasti pada penasaran nih, bagaimana Kak Dini ini bisa konsisten gitu. Pastikan ada di tahap berapa bulan jenuh. Abang sebagai PT, apa motivasi untuk Kak Dini misalnya tiba-tiba lagi up down gitu, tidak konsisten atau kayak mana gitu. Biar penonton tahu. Jadi kalau misalnya pengen diet, konsistennya itu harus kayak mana, jadi jangan jenuh atau down ya. Kalau untuk tips ya, kalau saya pribadi di sini ketika teman semua pasti jenuh, apalagi nge-gym gerakannya berulang gitu, itu aja gitu kan. Tapi kita harus pahami bahwa di sini yang dimaksud dengan mindset itu penting teman-teman, bahwa ketika kamu jenuh pasti ada jenuh. Ketika kamu jenuh, balik lagi ke awal. Tujuannya apa? Iya, pahami dulu tujuan kamu apa. Yang kedua, kalau sudah pernah di titik fase kritis atau sakit parah gara-gara autoimun atau metabolic syndrome, di situ kita untuk nyemangatin lagi gitu. Aku pernah di fase ini. Kalau begini, aku nggak mau lagi seperti ini gitu. Jadi di sini yang aku pahamin, kita di sini fokus untuk menjaga metabolisme ini dengan nge-gym, bukan motivasi jadinya, bukan konsistensi. Tapi kalau saya pribadi menangkap di sini udah di tahap disiplin. Disiplin itu. Jadi misalnya bangun pagi stretching yoga, habis itu squat ya, habis itu coba push up, habis itu pull up itu. Kalau nggak sempat misalnya dalam satu hari sibuk kali itu, nggak bisa ke gym, ya udah di rumah aja, squat yang paling penting gitu kan. Squat aja itu minimal 10-15 kali. Itu sebenarnya udah ngos-ngosan bagi teman-teman yang belum terbiasa. Tapi pesan pentingnya di sini adalah ketika kamu sudah jatuh parah sakitnya, di situ kita baru menjadikan itu tamparan kerasnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang kena tampar keras dulu baru bisa berubah, ada yang nggak kena tampar sebelum sakit parah, di situ dia baru kena ya. Jadi begitu tipsnya. Konsisten itu memang gak gampang, tapi kalau udah dijalankan pasti rasanya lancar-lancar aja. Nah, terus Bang, Kak Dini ini kayak mana abang motivasinya dengan makannya yang terus rebus tumis? Ada nggak abang kasih reward dia setiap minggu gitu atau gimana gitu untuk dia bisa ini udah berhasil ya turun berapa kilo, kayak misalnya kan dari saya 85 ke 63 nih ya, bertahap ya. Reward itu harus penting atau tidak? Ya, reward itu perlu. Misalnya dengan self reward yang kita berikan, misal dalam beberapa bulan ini nggak pernah nyentuh ayam goreng misalnya, nah kita pelajari, ya kita juga nggak militer kali lah gitu. Misalnya seperti Kak Dini, beliau ini misalnya suka ayam goreng itu atau ayam KFC, ya udah di hari Minggu kita kasih aja, kita goreng aja ayam gitu, ayam goreng KFC misalnya gitu, nggak ada masalah. Kan dengan catatan di sini juga dengan berjalan waktu kita paham pengetahuannya bahwa teman-teman yang hobinya nge-gym atau yang sering latihan beban, gak ada masalah gitu. Mau makan sebanyak apapun misalnya, setelah kita pahami, mau makan sebanyak apapun, kalau dia konsisten atau disiplinnya sering latihan beban, gak ada masalah gitu. Justru orang yang nge-gym ini ya, yang lebih berhak makan yang sepertinya yang goreng-gorengan atau kalori yang tinggi, itu lebih berhak daripada orang yang hanya duduk rebahan aja. Ya benar, bahwa yang lebih berhak makan sampah tanda kutip itu teman-teman nge-gym. Namun bukan berarti kita menyalahkan teman-teman yang belum nge-gym atau yang rebahan gitu kan. Ya, betul. Mungkin belum fase di titik kena atau bagaimana gitu kan. Atau belum tergugah belum terbuka gitu. Untuk berolahraga. Ya. Jadi ke depan untuk kembali lagi untuk self reward kita berikan. Jadi misalnya dalam 1 bulan itu dia pengen ayam goreng, silakan gitu. Dengan catatan untuk goreng-gorengannya stop dulu gitu. Karena kalorinya tinggi gitu. Jadi kita sarankan rebus-rebusan atau kukus-kukusan atau ayam tumis lah gitu, tuang minyak sedikit gitu. Tapi tetap dikasih self reward teman-teman gitu. Jadi perlu nggak sebenarnya sih PT dalam berolahraga itu, perlu nggak sih Bang? Atau tidak, nggak usah pakai PT atau kayak mana gitu? Oke, yang pertama, kalau ini pendapat pribadi ya, bukan lebih ahli juga, bukan menggurui.
Tapi teman-teman yang sangat pemula, yang introvert, yang nggak paham, buta sama sekali dalam dunia nge-gym, saran saya bolehlah ambil 3 bulan dulu gitu. Iya, tapi kalau misalnya kita belak-belakan aja, misalnya kondisi keuangan juga menipis, boleh cari-cari temen yang udah paham, belajar sama dia gitu, atau belajar sama buka di YouTube ya gitu. Sekarang udah banyak ada di YouTube atau apa bisa belajar gitu. Pelajari dulu apa gerakannya, nama gerakannya, kalau yang ini alatnya untuk apa gitu. Tapi kalau secara garis besar perlu nggak sih PT? Menurut aku pribadi perlu, karena khawatirnya kita nggak tahu gerakan anatomi atau ada masalah yang terpendam di dalam tubuh si apa ini yang mau nge-gym ini. Misalnya usianya 35 misalnya, dia mau nge-gym, dia tengok orang keren deadlift misalnya gitu kan, tapi bebannya dia keren, tapi dia kena FOMO gitu. Nah, pengen kayak gitu juga dia pengen deadlift keren nih si kawan deadlift kan. Dia coba 60, sama sekali nggak pernah sama sekali deadlift, dia coba 60 plus, khawatir kita tulang saraf kejepit atau apa, itu bahayanya karena kan kita berhadapan dengan besi gitu. Jadi intinya nge-gym ini jangan ego lifting ya Bang ya. Jangan ego lifting. Jangan FOMO-FOMOan. Banyak belajar, bertahap. Banyak bertanya sama teman-teman yang lebih duluan atau istilahnya lebih suhu. Jangan sungkan gitu. Dan saya juga nge-gym dimulai dari beban yang sama sekali nggak ada beban ya Bang ya. Iya. Sama sekali nggak ada beban, dan beban terakhir saya pun ketika squat dan deadlift itu 80 masih. Dan itu bertahap. Dan itu termasuk tahapan yang cepat ya. Kalau setahun itu biasanya tuh standarnya 60-an atau masih limpul ya kan Bang? Iya, tapi kita di sini garis besarnya tujuan kita di sini untuk sehat. Teman-teman tidak semua bisa, tiap orang beda. Tiap orang beda. Khawatirnya hal-hal yang terlalu cepat instan bisa membahayakan. Tapi semua ini kalau aku pribadi, kita menghandle macam beliau, kita handle agar tidak meminimalisir yang namanya cedera. Karena kita berhadapan sama besi teman-teman. Balik lagi harus punya PT ya Bang ya. Ya, biar tahu ya yang tadi saya bilang, biar tahu kita kemampuannya di mana dan bertahap beban itu naik ya. Itu catatannya. PT itu perlu dengan catatan kalau kamu buta sama sekali nggak paham dunia tentang gym atau latihan beban. Namun kalau kondisi keuangan belum mencukupi, ada baiknya belajar atau buka-buka dulu lah di sosial media ya. Banyak sekarang. Jadi tipsnya nih Bang, tips untuk ibu-ibu yang masih kaum rebahan, khususnya ibu rumah tangga, agar dia kan banyak nih ibu rumah tangga, saya mau diet tapi di tengah jalan langsung tipsnya biar dia konsisten kayak tadi Abang bilang kan, itu tipsnya yang paling singkat padat jelas itu biar ibu-ibu semangat. Oke, kalau ibu rumah tangga ya khususnya. Iya, untuk tips saya pribadi menangkap ini semua berangkat dari ada yang belajar mahal dulu gitu, nggak bisa dipaksain sih. Namun itu tadi dia harus belajar mahal dulu, mungkin belum kena gitu, bukan mendoakan, tapi ada baiknya mulailah bergerak gitu, beraktivitas gitu. Minimal kita yang rebahan ini macam kami ada pelajaran di sini bahwa sepenting itu bergerak, sepenting itu kesehatan. Kalau kamu orangnya mageran atau kalau kamu orangnya yang kerjaannya editing gitu teman-teman. Jadi jadi tipsnya singkat jelas padat. Tipsnya tips satu motivasi lah biar kaum rebahan ini nggak rebahan terus gitu. Oke, tips aja sih, jangan tunggu jatuh parah sakit baru di situ mulai berolahraga atau latihan beban. Kalau bisa dicegah lebih baik daripada mengobati. Itu guys, jadi jangan tunggu dulu sakit baru ada kepedulian untuk diri kita sendiri. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, itulah guys bincang-bincang kita untuk kali ini tentang kesehatan dan tentang diet saya yang berhasil dari 85 ke 63. Jika teman-teman ada yang mau bertanya, tinggalkan di kolom komentar ya guys ya. Bye bye. Thank you.